Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Suhana dengan NIM 2314010002, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika dari Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial administrasi Windows Server 2019 berkesempatan membahas mengenai konsep dasar domain, TARS, and forest. Jadi sebelum kita praktikkan menggunakan Windows Server, kita harus kenali dulu konsep dasar dalam dunia Microsoft, yaitu yakni ada domain, TARS, and forest. Oke. Apa itu domain? Domain pasti saya yakin semua tahu namanya domain, yaitu Yahoo.com, terus ada Facebook.com yang disebut dengan domain di dunia nyata dan di dunia internet. Domain sesuatu nama yang di belakangnya ada .com, mungkin bisa ya ID karena kita berada di Indonesia, lalu .co.id ini untuk perusahaan atau juga untuk orang. Nah, itu organisasi objek di internet semacam ini yang disebut dengan domain. Contohnya seperti misalnya ada sebuah perusahaan namanya sukasuka.com. Nah, suka-suka ini bikin sebuah domain di internet, buat web sendiri namanya sukasuka.com. Yang disebut dengan domain atau disebut lebih tepatnya top level domain, ada yang namanya subdomain. Nah, subdomain ini misalnya salessukasuka.com. Jadi perusahaan UK.com ini dia punya divisi namanya Sales. Nah, Sales ini ditaruh di subdomain yang namanya sales.suka.com. Dan sebuah perusahaan kalau dia besar atau sebuah organisasi atau badan atau institusi atau apapun, semakin dia besar, dia biasanya punya subdomain sendiri. Contohnya si suka.com ini ada sales sukasuka.com, ada bagian lagi namanya teknik sukasuka.com, dan berbagai macam subdomain lainnya tergantung si kebutuhan perusahaannya maunya apa, yaitu contoh di internet tapi di dalam dunia Microsoft Environment atau Microsoft Network. Domain itu adalah sesuatu yang berisi objek atau kelompok-kelompok tertentu yang dikelompokkan lagi menjadi satu sehingga sebuah domain, contohnya sukasuka.com ini, sebuah identitas bagi sebuah organisasi di Microsoft Network. Oke, tadi tentang domain, sekarang kita bahas yang namanya trees. Oke, tree artinya pohonnya. Jadi di dalam dunia Microsoft Network ada yang dikenal namanya tree alias pohon tree yang dilambangkan dalam bentuk segitiga. Oke, contohnya seperti ini yang disebut dengan tree atau pohon yang punya banyak cabang. Misalnya punya banyak cabang di cabang 1 di bawahnya. Nah, oke, bisa seperti ini. Kemudian ada juga seperti ini. Nah, inilah gambar dalam dunia Microsoft Network. Jadi konsep trees ini di dalam Microsoft Network ini adalah menggambar sebuah organisasi, contohnya si suka.com itu perusahaan namanya sukasuka.com.
dan mempunyai domain utama yang namanya sukasuka.com. Oke. Terus karena punya divisi lain, si sukasuka.com ini dia bikin subdomain yang namanya sel-sukasuka.com. Dan dia juga punya sub lagi yang namanya finance-sukasuka.com. Jadi misalnya sukasuka.com ini adalah subdomain dari top level domainnya, yakni sukasuka.com. Di dalam yang namanya trias ini, di sukasuka.com misalnya di kantor pusatnya ada server dan ada klien, ada database, server, dan berbagai macam objek-objek lainnya. Ada istilah baru yang namanya objek. Nah, apa itu objek-objek? Bisa berisi atau organisation unit sebuah kontainer, sebuah objek yang berisi dari informasi domain itu sendiri. Kemudian ada yang namanya user, ada komputer, ada grup kontak, kemudian save folder, ada juga set print. Nah, ini yang disebut dengan objek di dalam sebuah trias. Jadi yang namanya suka.com di dalamnya pasti ada komputer. Klien itu pasti ada terus, kemudian juga punya yang namanya server di Sharpshop ada servernya, kemudian ada server lain atau database server. Nah, ini salah satu yang suka.com ini top level domain. Dia ada klien, ada server, ada database, dan mungkin ada printer dan user daftar, dan ada juga user daftar sendirinya. Atau yang disebut dengan Active Directory. Semua terhubung satu dengan yang lain. Mereka terhubung lewat sebuah aturan yang namanya Trust Relationship. Trust Relationship ini digambarkan dengan garis seperti ini. Nah, garis yang ini disebut dengan Trust Relationship. Trust Relationship ini seperti namanya membangun kepercayaan. Jadi masing-masing jika ada di sini terhubung dengan pusatnya melalui sebuah aturan transrelationship, dan yang namanya pengelompokan yang suka.com sampai yang di bawah-bawahnya ini tergabung menjadi satu yang namanya forest. Nah, ini yang disebut dengan forest. Satu lingkaran ini disebut dengan forest, dan disebut dengan forest yang di bawah ini subdomainnya juga ada. Sehingga sebenarnya cuma dia subdomain yang merupakan calon anak dari semua informasi yang tersimpan di dalam root 3 ini. Kemudian di chess, Chair, Satria, di Sales, dan Finance ini tersimpan ke dalam satu tempat yang disebut dengan global catalog. Global catalog yang ini berisi informasi tentang objek-objek apa saja yang ada di semua trees, yang ada di semua forest ini di domain sukasuka.com. Satu company atau satu perusahaan, namun ada kasus sebuah perusahaan bisa saja merger dengan perusahaan yang lainnya. Contohnya sering dengar ada perusahaan yang namanya Tricom. Nah, Tricom itu disebut perusahaan yang membuat Planet Network.
seperti switch router. Nah, kemudian karena perusahaannya sudah hampir kolaps, akhirnya diakui sisi oleh perusahaan yang lebih besar namanya HP. Jadi HP pembeli perusahaan namanya Tricom ini untuk bergabung jadi satu. Nah, dalam contoh kali ini ada sebuah perusahaan yang namanya Suka.com. Misalnya saya Suka.com mempunyai domain sendiri yang namanya saya Suka.com. Dia punya trace sendiri. Jadi saya Suka.com ini juga punya yang namanya objek-objek di dalamnya, kayak dia punya user, terus punya data, terus punya server sendiri, terus dia punya juga database server. Nah, perusahaannya misalnya mau bergabung dengan si Suka.com ini, bisa Suka.com ini harus membangun trust relationship dari Suka.com ke saya Suka.com, sehingga dua perusahaan ini gabung jadi satu meskipun mereka masing-masing mempunyai nama domain yang berbeda ya. Tidak masalah karena dengan membangun trust relationship seperti ini, mereka akan berbagi informasi yang sama. Mereka akan punya satu global katalog yang sama, dan karena mereka pun berbagi skema yang sama, dan juga mereka akan bergabung menjadi satu forest. Jadi forest ini, yang lingkaran ini, dia akan berubah menjadi satu lingkaran lagi. Kira-kira begini bentuknya. Mereka akan menjadi satu forest yang baru, berada di satu hutan yang sama, dan masing-masing pohonnya akan berada di dalam satu hutan yang sama. Ya, kira-kira begitulah konsep singkatnya mengenai domain and forest. Oke, kalau begitu di kesempatan kali ini berarti saya sudah membahas mengenai konsep dasar mengenai domain dan forest. Di dalam dunia Microsoft Network. Kalau begitu kali ini cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan yang saya buat dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.